Perkenalkan, nama saya Aditya Surya Pradana, NIM saya 530241946. Saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah konfigurasi studi kasus pada soal UTS manajemen jaringan komunikasi. Langkah pertama, eh, saya buat topologi seperti gambar yang tampak di layar, kurang lebih seperti ini. Dengan studi kasus, ruang administrasi terdapat 8 buah PC, ruang dosen terdapat eh, 3 ruangan yang masing-masing ruangan terdapat 10 PC, ruang kelas terdapat 4 ruangan kelas yang masing-masing ruangan terdapat 40 PC. Kemudian lab komputer, ada 2 lab komputer yang masing-masing labnya terdiri dari 40 PC juga. Kemudian yang terakhir ada ruang seminar ya, terdiri dari 100 PC. Kemudian saya identifikasi kebutuhan topologi jaringan yang telah saya rancang dengan router, satu buah router, ada 2 buah switch manageable, ada 11 switch unmanageable, kemudian ada 7 access point ya, 7 access point. Langkah pertama, kita masuk ke Cisco Packet Tracer ya. Dengan ini kita masukkan identifikasi kebutuhan topologi yang kita rancang ya, dengan 1 buah router, 2 switch manageable, kemudian 11 switch unmanageable. 1 buah router, saya menggunakan router versi 1841. Kemudian ada 2 switch manageable, saya gunakan switch tipe 2950 strip 24, ada 2 buah ya. Kemudian ada 11 buah switch unmanageable, saya gunakan switch yang sama ya, 11 buah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian ada 7 akses point ya, 7 akses point, di mana akses point ini digunakan di ruang kelas dan ruang seminar ya. Di ruang kelas, saat masing-masing kelas terdapat 1 akses point. Kemudian di ruang seminar terdapat 3 akses point seperti itu. Saya gunakan akses point PT ya, yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian langkah terakhir kita masukkan host ya. Host di sini gunakan PC ya. PC di sini saya wakilkan host pertama dan host terakhir pada suatu jaringan VLAN. Yang ini VLAN pertama, host pertama dan host terakhir. Kemudian ini VLAN kedua, ketiga, keempat. Saya gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini juga ada 4. Di sini ada 100 ya, 100 host. Saya masukkan beberapa saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah semua sudah tercantum untuk host dan device-device jaringan sudah tertata, kemudian kita sambungkan dengan menggunakan kabel. Pertama kita sambungkan untuk yang router ya, untuk yang router ke switch manageable dengan menggunakan kabel straight. Dengan kabel straight. Itu switch. Kabel straight, ini gunakan FA00, ini gunakan FA01, gunakan FA01, ini gunakan FA01. FA00 ini digunakan sebagai enkapsulasi ya, enkapsulasi dalam proses pembagian VLAN seperti itu. Kemudian untuk FA01 ini digunakan sebagai jalur akses data, atau bisa disebut dengan
mode terang ya dalam konfigurasi switch seperti itu. Kemudian kita sambungkan antara switch manageable dengan switch unmanageable menggunakan kabel cross. Dimulai dari FA02 sampai FA09. 05, 06, 07, 08, 09. Ini untuk VLAN yang terhubung dengan switch manageable yang pertama. Kemudian untuk VLAN yang terhubung dengan switch manageable yang kedua, seperti biasa kita sambungkan dari FA02 sampai FA04. Kemudian langkah selanjutnya kita sambungkan switch unmanageable dengan host ya atau client. Host pertama, host kedua, host pertama, host kedua. Kita sambungkan semua. Di sini untuk ruang kelas kita sambungkan pada access point yaitu port 0. Port 0 ini digunakan sebagai jalur kabel pada sebuah access point. Sedangkan untuk port yang satu itu digunakan sebagai jalur wireless atau tanpa kabel. Saya di sini juga mengilustrasikan untuk host pertama dia nyambung ke switch. Untuk host terakhir dia nyambung ke access point seperti itu pada setiap ruang kelas. Kemudian konfigurasi juga pada lab komputer ya, lab komputer. Di sini terdapat 2 lab komputer. Kemudian sama kita sambungkan switch unmanageable pada masing-masing access point yang terdapat di ruang seminar ya. Kemudian host pertama kita seperti biasa sambungkan ke switch unmanageable. Kemudian untuk host terakhir kita sambungkan ke access point seperti itu. Setelah semuanya sudah tersambung, kemudian langkah selanjutnya kita konfigurasi router ya untuk membagi beberapa VLAN seperti itu dengan cara enkapsulasi. Yang pertama kita klik router, kemudian klik CLI. Di sini muncul pesan seperti ini, kita ketikkan aja no, kemudian enter. Kemudian yang pertama kita mengaktifkan kabel yang keluar menuju switch manageable 1 yaitu FA 0/0. Kita enable, kita konfigurasi terminal interface FA 0/0. Kemudian kita sudah masuk router config if, kemudian ketika no shutdown. No shutdown di sini berfungsi sebagai sebuah perintah yang mana dia menahan kabel agar tetap aktif dan tidak mati seperti itu. Setelah kabel sudah diaktifkan, kemudian kita membagi menjadi 8 buah VLAN ya, 8 buah VLAN dari VLAN 1 sampai VLAN 8. Kita exit terlebih dahulu. Kita masuk ke konfigurasi interface FA 0/0, kemudian titik ya, titik 1, di mana titik 1 di sini digunakan sebagai ID VLAN itu. Kita klik, kita sudah masuk router config sub interface, kemudian kita ketikkan encapsulation.1 key 1.
Nah, kemudian kita masukkan IP address. Nah, IP addressnya sesuai dengan konfigurasi yang telah saya buat. Untuk VLAN pertama dengan IP network 190.0.0.1. Kita masukkan IP add 190.0.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Jika sudah terdaftar, kita ketikkan no ese. No ese di sini supaya tetap aktif ya, tidak mati seperti itu. Kemudian kita exit. Ini sudah jadi VLAN yang pertama ya, VLAN yang pertama. Kemudian kita masukkan VLAN yang kedua dan seterusnya. Interface FA 0/0.2 encapsulation dot one key 2, kemudian IP add 190.0.0 190.0.0 1.1 oh sorry 1.1 90.01.1 255.255.255.0 no set exit. Kemudian yang ketiga, VLAN yang ketiga titik 3 ya, encapsulation dot one key 3 IP add 90.1 0.2 titik 2 titik 1 0 no ese exit. Interface FA 0/0 yang keempat ya, titik 4. Kemudian encapsulation dot one q 4 dengan IP address 90.0.3 1 0 1 exit. Interface FA 0/0.5 encapsulation dot one key 5 dengan IP address 190.0.4.1 255.255.255. Kita cek terlebih dulu apakah sesuai dengan IP address atau tidak. Ini masuk ke VLAN 5 ya, dengan network 4.1. VLAN 5 network 4.1 masih benar ya konfigurasinya. Oke, kita lanjut untuk VLAN ke-6. 6. Kemudian enkapsulasi dot one key 6 IP address 190.0.5 ya, 5.1 255.255.0 no ese exit. Interface FA 0/0 yang ke-7 encapsulation dot one q 7 IP address 90.0.6.1 subnet mask masih sama ya, 255.255.255. But mask for
Oh, salah konfigurasi subnet masknya ya. Kita ulangi, di sini 0. Nah, kemudian no shutdown, exit. Kemudian ini untuk VLAN yang terakhir ya, interface FA. VLAN yang terakhir pada switch manageable yang pertama, 0/0 titik 8 encapsulation dot 1 key 8 IP address 7 ya, 255 shutdown, exit. Nah, ini untuk konfigurasi enkapsulasi atau pembagian VLAN pada switch manageable yang pertama sudah selesai. Kemudian kita mau konfigurasi untuk switch manageable yang kedua, yaitu dengan cara kita identifikasi dulu kabelnya. Ternyata ini kabelnya FA01. Langkah pertama, kita aktifkan kabelnya terlebih dahulu, FA0/1, no shutdown, exit. Jika sudah aktif, kita mulai konfigurasi dari FA 001 ya, FA01 dari VLAN, berarti dilanjut, berarti VLAN 9 sampai 11. Interface FA0/1 titik 9 encapsulation dot 1 key 9 IP address 90 yang ke-9 ya, ke-9 VLAN ke-9 8.1 dan ke-9 8.1 dengan subnet mask masih sama ya, no SH, exit. Interface FA0/1 titik 10 ya, VLAN 10 encapsulation dot 1 key 10 IP address 9.1, subnet masknya sama, no SH, exit. Dan ini konfigurasi VLAN yang terakhir, 11 encapsulation dot 1 key 11 IP address 10 ya, 10.1 55 ESA, exit. Setelah konfigurasi enkapsulasi atau pembagian VLAN sudah selesai, kemudian langkah selanjutnya kita konfigurasi pada switch manageable ya. Switch manageable yang pertama, kita konfigurasi FA 0/1 sebagai jalur akses data ya, atau sebagai jalur terang gitu, seperti itu. Kita enable, salah, Ctrl C. Kita keluar terlebih dahulu. Kita tunggu beberapa saat karena ini ada typo atau ketikan yang tidak sesuai ya. Switch dengan otomatis akan mentranslate apa ini yang dimaksud ini. Kita tunggu terlebih dahulu. Mungkin karena nunggu ini lama ya, kita konfigurasi untuk switch manageable yang kedua terlebih dahulu ya, dengan cara enable, kemudian konfigurasi terminal, dan identifikasi kabel mana sih ini
kabel FA01 ya. FA01 interface FA01. Kita masuk config if, kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Setelah konfigurasi switch port mode terang sudah selesai, kita exit. Kemudian langkah selanjutnya ya, kita konfigurasi untuk jalur ke bawah, yaitu jalur akses ke dalam VLAN. Dimulai dari FA02, FA03, dan FA04. Dimulai ya. Interface FA0/2, kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN. Karena ini VLAN yang ke 9 ya, 9, 10, dan 11. Kita ketikkan akses VLAN 9. Nah, kemudian di sini akan meng-create atau akan membuat VLAN dengan otomatis seperti itu. Kemudian setelah VLAN terbuat, kemudian kita exit. Kemudian kita masukkan interface FA yang kedua dalam switch manageable yang kedua, A0/3 switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Nah, ini dengan otomatis akses VLAN .not exist creating VLAN 10 ya. Ini membuat VLAN ya. Ini akan muncul pesan native VLAN mismatch ya, karena ini merupakan pesan error karena kita membuat konfigurasi VLAN, akan tetapi konfigurasi IP pada setiap switch unmanageable belum dikonfigurasi, maka akan muncul pesan native VLAN mismatch seperti itu. Kemudian ini yang kedua udah, yang terakhir yang ketiga, interface exit dulu. 0/3 0/4 0/4. Ini VLAN yang terakhir. VLAN 11. Nah, ini VLAN 11 sudah berhasil terbuat ya. Kemudian kita klik exit. Untuk switch manageable yang kedua sudah selesai terkonfigurasi VLAN. Untuk ini yang pertama ya, switch manageable yang pertama, karena ini udah selesai mendetek kesalahan penulisan dalam suatu konfigurasi command line interface, maka switch akan otomatis mereset konfigurasi awal seperti itu. Kita enable, kemudian kita masukkan interface FA yang switch VLAN yang pertama ya. VLAN yang pertama yaitu FA02 sampai terakhir itu ada FA09 atau VLAN ke 8 seperti itu. Kita masukkan FA02 ya. Ya ampun, salah. Sorry salah. Kita konfigurasi terminal terlebih dahulu ya. Terminal, kemudian kita masukkan interface FA0/2 switch port mode akses, switch port mode akses, switch port akses VLAN pertama,
switch yang salah, typo, sorry. Switch port, switch access VLAN, switch VLAN pertama, switch. Kemudian kita exit, kemudian kita masuk interface FA yang kedua, FA 0/3 yang digunakan untuk ini ya, switch port mode access untuk akses VLAN kedua ya. Nah, ini otomatis akan membuat VLAN kedua, dan kita exit, kemudian kita masukkan interface FA04, kita masukkan switch port mode access, kita masukkan switch mode access VLAN ketiga, kita exit, ini masukkan interface yang kelima, mode access juga, ini VLAN yang keempat, kemudian exit ya, exit, masukkan, kemudian kita masukkan interface kelima, interface yang kelima ya, interface yang keenam, switch port mode access VLAN kelima, masukkan 7, mode akses VLAN yang ke 1, 2, 3, 4, 5, VLAN yang ke 6, VLAN yang ke 6. Exit, kita masukkan interface FA yang ke-7, yang ke-8, yang ke-8, yang ke-8, 8 ini masuk VLAN yang ke-7, kemudian kita masukkan interface FA yang terakhir yang 9, kita mode akses terakhir VLAN yang ke-8. Kita exit. Setelah semua konfigurasi VLAN yang ada di switch manageable 1 sudah selesai, kemudian kita konfigurasi IP ya untuk host pertama dan host terakhir. Ini untuk host pertama, kita masuk ke config, kita masuk ke desktop, kemudian IP configuration. Untuk IP yang pertama, untuk VLAN yang pertama ada 0.2 ya, 0.2, 190, 0.2. Untuk default gateway-nya adalah IP network ya. IP network-nya ada 0.1. 0.1 ini merupakan jalur keluar untuk menuju ke switch manageable pertama. Ini untuk host terakhir, karena di ruang administrasi jurusan terdapat 8 host. Ini host terakhir dengan IP 9 ya, 190, 009, 90, 01, salah, 1. Kemudian sudah kita mencoba ping ya, mencoba berkomunikasi dari host terakhir ke host yang pertama dengan menuju command prompt. Kita ping 190.0.0.0.2 ya. Pertama kan 2. Dan hasilnya adalah replay ya, artinya dua komputer ini dapat saling terhubung seperti itu. Kemudian kita konfigurasi VLAN ya, konfigurasi VLAN yang
switch unmanageable yang kedua ya. Dua. Yang kedua karena tadi kan sudah terkonfigurasi ya. eh, Konfigurasi VLAN yang kedua kita mencoba memberikan IP address ya, IP address pada VLAN yang terakhir atau VLAN yang ke-11. Dengan ini VLAN yang ke-11 berarti kan seminar ya. Ini ruang seminar maksudnya host pertama dengan IP IP 2 ya. 10.2 1 ini 10. Ini untuk host terakhir ya, host bukan host terakhir berarti host pertengahan semisal. Ini karena nyambung akses point, kita setting akses point pada ruang seminar terlebih dahulu. Kita klik akses point, kemudian kita klik port 1. Port 1 sini digunakan untuk jalur wireless ya. Seperti itu. Kita buat 6 channel saja. Kita masukkan SSID-nya AP seminar. AP seminar pertama ya, ruang seminar pertama. AP ruang seminar AP seminar yang pertama. Kemudian kita pilih keamanan atau autentikasinya ya, WPA 2 PSK dengan apa password ya, password AP seminar 1. Seperti itu. Kemudian setelah point sudah dikonfigurasi, kita konfigurasi PC supaya dia dapat tersambung ya, sambung ke access point. Dengan cara kita mengganti Ethernet card menggunakan NIC ya atau Network Interface Card. Dengan cara kita matikan powernya terlebih dahulu dan kita ganti dengan wireless. Kita on kan kembali. Kemudian kita klik PC wireless. Ini di sini dapat terlihat ya, dia sudah connect, namun dia connectnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, dalam hal ini kita akan mengkonfigurasi supaya connectnya sesuai dengan kita yang harapkan. Kita klik connect, kemudian kita klik refresh. Kita tunggu. Ini ada AP seminar 1, kita klik connect. Kemudian kita masukkan password ya. Password yang telah kita konfigurasi di access point yaitu AP seminar 1. Kemudian klik connect. Setelah ini sudah menandakan connect, yang mana ini sudah connect sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti itu. Kita akan mencoba konfigurasi ya, IP addressnya. Di sini kita ganti statik ya, karena ini DHCP kita ganti statik. Kita ganti dengan IP 10 ya, 10.30 misal, dengan gateway sekian. Kemudian kita akan mencoba ping atau mencoba berkomunikasi. Ping 90 10 90 0.10.30. Dan ternyata hasilnya connect ya. Berarti dua komputer tersebut sudah saling terhubung seperti itu. Kemudian kita akan mencoba ping ya. Kita akan mencoba ping dari komputer yang ada di administrasi jurusan. Itu komputer pertama, mencoba ping komputer pertama pada ruang seminar ya dengan IP 10.2. Ping 90 0 10.2. Kita tunggu hasilnya. Yang pertama emang muncul pesan request timeout ya. Di sini bukan berarti pesan yang kita kirimkan itu gagal, cuman PC
pertama, karena letaknya jauh ya, tidak berdekatan, dia akan berkenalan terlebih dahulu. Dia akan meraba-raba, bener gak sih ini tujuannya. Dan berarti yang pertama muncul pesan request timeout karena mungkin jarak ataupun pesan yang kita kirimkan tidak langsung diterima oleh PC tujuan kita, seperti itu. Untuk memastikan, kita ping ping lagi ya, 10.2. Nah, hasilnya akan langsung reply ya, akan langsung connect, seperti itu. Kemudian kita akan mencoba ping dari PC yang ada yang menyambung akses point, eh, akan ngeping gateway dia. Ping 190.0.1 ya, karena gateway-nya kan IP sekian. Nah, dia akan reply ya. Meskipun hasil reply-nya tidak secepat hasil reply yang menggunakan jalur kabel ya, tetapi dapat disimpulkan bahwa itu dapat saling berkomunikasi, seperti itu. Dan kita akan mengeping sebaliknya. Kita akan mengeping dari PC yang ada di access point pertama, kita akan ngeping pada PC yang ada di administrasi jurusan PC pertama. Ping 190 0 0.2. Kita tunggu. Nah, sama seperti yang saya katakan sebelumnya, yang pertama pasti request timeout karena dia akan berkenalan terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian untuk memastikan kita ping lagi dan hasilnya akan reply. Eh, seperti itu. Mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.